Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabatku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih yang diambil dari kitab Fikih Muyassar. Kita masih di bab tentang sholat jamaah. Dan sekarang kita masuk di masalah yang berikutnya, yaitu al-mas'alatus sadisah, yaitu masalah yang ke-6, yaitu dengan pembahasan i'adatul jamaah fil masjidil wahid, yaitu tentang bagaimana seorang yang mengulangi sholat jamaah di masjid yang satu. Idza ta'akhkharal ba'du an huduri jama'atil masjidi ma'al imamir ratib, yaitu jika sebagian jamaah ia terlambat dari menghadiri salat jamaah bersama imam yang ratib atau yang wajib atau yang tetap, wafataduhumus shalah, kemudian ia pun terlewati oleh sebuah salat jamaah, wa yasihu an yusallu jama'atas saniyah fil masjid nafsihi, maka hendaknya yang benar adalah ia salat membentuk salat jamaah yang kedua di masjid tersebut dengan dirinya, li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli ma'ar rajuli aska min salatihi wahdah, salat seseorang dengan yang lainnya maka hal itu lebih baik daripada salat dengan sendirinya. Al hadis wa liqauli sallallahu alaihi wasallam lirajuli alladhi khadara ila al masjidi ba'dan tiha'is salatil jamaah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yaitu kepada seorang yang hadir ke sebuah masjid, kemudian ternyata salat jamaah telah dilakukan, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man yatasaddaqu ala hada fayusalli ma'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, yaitu hendaknya ia salat bersamanya. Kemudian faqama ahadul qaumi fasalla ma'ar rajuli, kemudian salah satu seorang dari sebuah kaum, maka ia berdiri kemudian salat bersama orang tadi, menunjukkan orang yang sudah mengerjakan salat jamaah, kemudian ketika hendak ia ingin membantu seorang yang belum mengerjakan salat jamaah, maka dia boleh menjadi pendampingnya, dan hal ini akan berpahala baginya. Kemudian wa kadzalika idza kana al masjidu masjidas suqin aw tariqin wa ma asbaha dzalika, begitu pula apabila sebuah masjid yang misalkan masjid itu masih di pasar atau di jalan, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, fala ba'sa bi i'adatil jamaah fihi, maka tidak boleh untuk mengulang salat jamaah di dalamnya. Wa bi khasatin, atau mengkhususkannya, idza lam yakun li hadzal masjid imam ratib, jika tidak ada imam tetap di masjid tersebut, wa yataraddadu alaihi ahlus suqi wal marah, dan jika orang-orang pasar dan orang yang berjalan bergonda-ganti untuk mengerjakan salat jamaah,
Amma adapun idza kana al-masjidu fihi jama'atani au aksaru daiman wa ala nahwi mustamirin. Adapun apabila masjid yang padanya ada jamaahnya, entah pun dia 2 orang atau lebih dari itu, yang hal itu selalu begitu ya, berkesinambungan, dan wattakhadha nasu dzalika 'adatan. Kemudian orang-orang pun menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, fa innahu la yajuz, maka hal itu tidak diperbolehkan. Id lam ya'rif dzalika fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asbihi. Ya, karena hal itu ya tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walamma fihi min tufarruqil kalimah. Ya, karena hal itu dapat memecah belah sebuah kelompok. Wa da'watu lil kasali wa tawani an huduril jamaah al-ummi ma'al imam ratib, ya. Dan menyeru kepada kemalasan, ya, dan juga enggan untuk menghadiri salat jamaah, ya, membuat enggan untuk menghadiri salat jamaah bersama imam, ya, yaitu salat jamaah yang induk, ya. Kemudian bisa jadi warubbama kana dzalika muda'atun, ya, ta'khiri salati an awwali waqtiha, dan bisa jadi hal itu mendorong untuk mengakhirkan salat, ya, dari awal waktu. Kemudian berikutnya itu al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh, hukmus salati idza uqimatis salatul maktubah, yaitu hukum salat apabila qomat telah dikumandangkan, ya, untuk melaksanakan salat wajib. Idza sara al muadzinu fil iqamati lis salatil faridah fala yajuz li ahadin an yabtadi as-salata nafilah. Ya, jadi apabila seorang muadzin telah berkumandang iqamah untuk melaksanakan sholat yang wajib, maka tidak boleh bagi seorang untuk memulai sholat sunnah. Wa yatazahalu binafilatin yuqimuha wahdah an ada'i faridati tuqimuhal jamaah. Apabila, ya, sholat, ya, akan ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat maktubah. Ya, jadi tidak ada sholat sunnah apabila sudah dikumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat yang wajib. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzinu yuqimu lis salati subhi. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang salat sedangkan muadzin telah mengumandangkan untuk salat subuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Atusolli subha arba'an?" Apakah engkau salat subuh 4 rakaat? Ya. Ini menunjukkan, ya, ketika dia belum salat sunnah kemudian sudah dikumandangkan untuk salat wajib, maka dia tidak boleh untuk mengerjakan salat sunnah. Amma idza syara al muadzinu fil iqamah ba'da suru'il mutanaffili fi salati. Adapun apabila seorang muadzin mengumandangkan iqamah setelah mengerjakan yang sunnah, misalkan setelah dimulainya yang sunnah di dalam salatnya, fa innahu yutimmuha khafifatan li'idraki takbiratul ihram. Jadi jika ada seorang, ya,
sudah misalkan sudah qomat ya, kemudian ada orang ingin memulai salat sunnah, maka tidak boleh ya. Tapi jika sebagaimana disebutkan di sini, misalkan dia sudah mengerjakan sunnah, kemudian sudah iqamah, maka hendaknya ia menyempurnakan dengan khafifah, dengan ringan, agar ia mendapati keutamaan takbiratul ihram wal mubadiratu ila dukhuli fil faridah, dan bersegera untuk masuk ya salat wajib ya, mengikuti salat wajib. Wa dhahaba ba'du ahlul ilmi, adapun pendapat dari sebagian ahlul ilmi, ila annahu in kana fi raq'atil ula fa innahu yaqta'uha, ya, yaitu bahwasanya jika di rakaat pertama maka hendaknya ia memotongnya. Misalkan baru mengerjakan ya, baru satu rakaat, kemudian sudah qomat, maka hendaknya ia berhenti memotongnya. Sebagian pendapat ahlu ilmi. Wa in kana fi raq'atis saniyah, namun apabila seorang sudah mengerjakan salat sunnah, fa innahu yutimmuha khafifatan wa yalhaqu bil jamaah, maka hendaknya ia menyempurnakan salat sunnah tersebut dengan bersegera, dengan cepat, dengan ringan, dan bersegera ia untuk apa? Bergabung salat jamaah. Ya, ini adalah di antara fikih salat jamaah yang penting bagi untuk kita mengetahuinya, agar kita menjadi hamba yang berilmu dalam menjalankan agama Allah ini. Ya. Sekira saya cukup, kemudian bisa bermanfaat, dan alhamdulillah untuk pembahasan salat jamaah sudah selesai, dan insya Allah akan dilanjut dengan ya pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.